Suami saya tahun ini berusia 55 tahun, usia yang seharusnya sudah jauh dari keputusan impulsif. Tapi justru di usia itu dia memilih berselingkuh dan hubungan terlarang itu akhirnya berakhir dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Suatu sore saya menerima telepon dari rumah sakit, dokter mengatakan mereka menemukan nomor saya dari data identitas pasien. Suami saya terkena serangan jantung mendadak. Saya langsung menuju rumah sakit. Begitu masuk di ruang gawat darurat, bau desinfektan yang tajam langsung menusuk hidung. Lampu ruangan begitu terang membuat kepala terasa pusing. Di salah satu tempat tidur saya melihat wajah pucatnya seperti kertas. Dadanya dipenuhi selang medis, napasnya naik turun dengan sangat lemah. Di samping tempat tidur berdiri seorang wanita dengan gaun ketat, rambutnya berantakan, matanya merah dan bengkak karena menangis. Saya mengenalinya. 2 bulan yang lalu saya pernah bertemu wanita itu di pasar. Saat itu suami saya terlihat sangat gugup ketika memperkenalkannya. Dia mengatakan wanita itu rekan kerjanya. Sekarang semuanya sudah jelas. Tiba-tiba seorang dokter datang dengan langkah cepat membawa kertas. Dia mengatakan kondisi suami saya sangat kritis. Jika tidak segera dilakukan operasi bypass jantung, nyawanya bisa tidak tertolong. Dokter menyerahkan surat persetujuan operasi kepada keluarga untuk ditandatangani. Saat itulah wanita itu tiba-tiba melangkah maju dengan suara bergetar. Dia berkata, "Biar saya yang tanda tangani. Saya yang selama ini merawat dia." Dokter langsung menatapnya dengan bingung. "Hubungan Anda dengan pasien itu apa?" Wanita itu terdiam. Dia membuka mulut beberapa kali tetapi tidak bisa menjawab. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya mengambil pulpen dari tangan dokter dan langsung menandatangani surat itu. Lalu saya berkata dengan tenang, "Saya istrinya yang sah dan hanya saya yang berhak menandatangani." Operasi berjalan selama 4 jam. Saya duduk di kursi lorong rumah sakit tanpa banyak bicara. Dan wanita itu juga tidak pergi. Dia duduk di sudut lorong sambil menangis dan sesekali melihat ke arah ruang operasi. Selama menunggu, saya membuka ponsel. Semua bukti yang sudah lama saya kumpulkan, saya kirimkan satu persatu kepada pengacara. Transfer uang yang dia berikan kepada wanita itu, foto mereka berdua, bahkan kontrak apartemen yang diam-diam dia belikan untuk wanita tersebut. Sebenarnya setengah tahun yang lalu saya sudah mengetahui perselingkuhan ini, tapi saat itu anak kami baru saja mulai bekerja. Saya tidak ingin masalah keluarga menghancurkan masa depan anak saya. Jadi saya memilih diam dan menunggu waktu yang tepat. Akhirnya operasi selesai, dokter keluar dari ruangan dan mengatakan operasi berhasil. Jika terlambat setengah jam saja, mungkin suami saya sudah tidak tertolong. Beberapa jam kemudian dia sadar ketika membuka mata. Orang pertama yang dia lihat adalah saya. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi saya tidak memberinya kesempatan. Saya membuka termos yang saya bawa, menaruh semangkuk bubur di meja dan berkata, "Makan dulu, kalau sudah punya tenaga baru bicara." Selama beberapa hari saya tetap datang ke rumah sakit. Saya membawa makanan, membantu membersihkan tubuhnya, mengingatkan waktunya untuk minum. Saya melakukan semuanya dengan baik, tapi saya tidak pernah berbicara panjang dengannya. Wanita itu masih datang setiap hari, namun saya tidak pernah mengizinkannya masuk ke kamar. Saya mengatakan kepada petugas, hanya keluarga dekat yang boleh menjenguk. Dia tidak punya bukti apapun, jadi dia hanya bisa mondar-mandir di lorong rumah sakit. Dia akhirnya kehilangan kesabaran. Dia menghentikan saya di lorong dan berteriak, "Kenapa kamu begitu kejam? Kami benar-benar saling mencintai." Saya hanya tersenyum kecil, lalu saya membuka ponsel dan menunjukkan catatan transfer. "Uang yang dia berikan kepadamu adalah harta bersama kami sebagai suami istri. Saya sudah meminta pengacara untuk menuntut semuanya kembali, termasuk apartemen yang dia belikan untukmu." Wajah wanita itu langsung pucat. Sejak hari itu, dia tidak pernah muncul lagi. Beberapa minggu kemudian, suami saya sudah bisa berjalan. Saat itulah saya merasa waktunya sudah tiba. Saya meletakkan sebuah dokumen di depan. Perjanjian perceraian. Saya berkata dengan tenang, "Pembagian harta sudah dihitung oleh pengacara. Rumah untuk saya, mobil untuk kamu, tabungan kita bagi 2. Kalau kamu menolak dan kita pergi ke pengadilan, bukti perselingkuhan ini bisa membuatmu kehilangan lebih banyak." Tangannya gemetar ketika memegang dokumen itu. Dia memohon kepada saya. Dia berkata dia menyesal dan ingin memperbaiki semuanya.
Saya hanya menggeleng pelan, saya berkata, ketika kamu jatuh pingsan di rumah wanita itu, sebenarnya kamu sudah memilih jalanmu. Saya merawatmu sampai sembuh hanya untuk menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai seorang istri. Setelah ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Hari dia keluar dari rumah sakit, saya tidak datang menjemputnya. Saya hanya menyewa perawat untuk mengantarnya pulang ke kampung halamannya. Saya kembali ke rumah kami. Saya mengemas semua pakaiannya, semua barang miliknya. Lalu saya kirim ke alamat rumah orang tuanya. Setelah itu, saya mengganti kunci rumah. Ketika berdiri di balkon melihat jalan yang ramai di bawah sana, saya tiba-tiba merasa sangat lega. Semua rasa sakit yang saya simpan selama setengah tahun akhirnya hilang. Hidup ini terlalu singkat. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan seseorang yang sudah mengkhianati saya. Mulai sekarang saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Pergi berjalan-jalan, melakukan hal-hal yang dulu saya tunda demi keluarga, dan saya tahu satu hal, hidup saya setelah ini akan jauh lebih tenang daripada ketika dia masih berada di sampingku. Di usia sekarang, saya lebih memilih menjaga kesehatan dan ketenangan diri sendiri. Produk yang membantu saya merasa lebih nyaman sehari-hari, saya taruh di tautan ya.